Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Baik, di kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu materi yang akan Bapak sampaikan untuk hari ini masih berkaitan dengan bab virus. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang akan Bapak sampaikan hari ini, kita akan review sedikit tentang materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Baik, silakan bisa diperhatikan di layar. Untuk yang pertama kita coba untuk yang nomor 1 ini, kalau menurut kalian ini apa gitu. Jadi untuk nomor 1 ini salah satu struktur virus yang nanti dinamakan dengan kapsid kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan ini kalian perhatikan bagaimana virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi salah satu ciri bagaimana virus bisa dikatakan makhluk hidup itu apa? Yaitu mampu melakukan reproduksi, atau artinya mampu melakukan perkembangbiakan kayak gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, untuk materi yang akan Bapak sampaikan yaitu masih berkaitan dengan reproduksi virus kayak gitu. Nah, sebelum masuk nanti ke reproduksi virus, silahkan kalian sedikit melihat ilustrasi video berikut ini. Ya. Setelah melihat video tayangan yang tadi sudah Bapak sampaikan, saya kira sudah ada sedikit gambaran ya, artinya sudah ada sedikit bagaimana virus itu nanti berkembang biak kayak gitu. Nah, atau bereproduksi. Nah, ini kita lanjutkan langsung ke materi saja. Jadi virus atau kemarin sudah pelajari tentang virus itu berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyak diri di dalam sel inang. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, yang perlu kita garis bawahi, bahwa virus itu hanya mampu hidup pada sel inang yang hidup. Maka
virus juga berkembang biak dengan cara replikasi itu nanti berada pada sel atau di dalam sel inang kayak gitu. Di luar sel inang virus tidak bisa berkembang biak kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana replikasi virus atau reproduksi virus itu? Jadi ada setidaknya dua cara untuk replikasi virus. Yang pertama nanti ada siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik kayak gitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya virus untuk virus sendiri nanti selain dia tidak bisa hidup di dalam sel tubuh inang kayak gitu, atau maksudnya dia tidak bisa hidup kalau berada di luar sel tubuh inang, tapi juga virus nantinya akan ada dua siklus ini, siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, bagaimana siklus litik itu dan bagaimana siklus lisogenik kita akan bahas kayak gitu. Itu yang pertama, siklus litik. Jadi siklus litik itu terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibanding dengan daya infeksi virus. Jadi virus itu ketika menginfeksi suatu sel inang itu juga sangat spesifik, artinya tidak serta-merta semua virus dapat menyerang seluruh sel kayak gitu. Tapi virus itu akan menyerang sel dengan ciri-ciri yang spesifik kayak gitu. Misalnya virus influenza atau virus tertentu, virus corona itu kan juga tentunya akan menyerang suatu sel tertentu kayak gitu. Misalnya kalau virus corona itu kan menyerang jaringan epitel yang ada di sistem pernapasan kayak gitu. Itu kan bisa kayak gitu. Nah, kemudian pada siklus litik sel inang akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Jadi terbentuk virus-virus baru nanti setelah sel inang akan pecah. Jadi kata kuncinya ini, litik itu artinya kan pecah atau lisis itu. Jadi sel inang akan mengalami pecah atau mati yaitu. Nah, kemudian virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virus virulen. Ini secara pengetahuan secara konsep bagaimana siklus litik itu ya, kayak gitu. Nah, terus bagaimana kayak itu prosesnya? Bagaimana proses siklus litik itu? Sekarang kita bisa lihat di tahapan siklus litik ini. Nah, kalian perhatikan siklus litik ini sebagai contoh kita ambil dari bakteriofag ya, artinya bakteriote yang nanti yang mempunyai struktur yang paling lengkap sehingga ilustrasinya yang paling mudah. Jadi bagaimana reproduksi bakteriofag untuk bisa menggandakan atau bisa memreplikasi dirinya di dalam bakteri Escherichia coli. Nah, bagaimana siklusnya? Untuk yang pertama ini absorpsi. Jadi absorpsi itu apa? Kayak gitu. Absorpsi itu artinya virus menempel pada dinding sel inang dengan menggunakan serabut ekor. Ini ya, serabut ekor menempel pada sel tubuh inang. Ini yang dinamakan dengan adsorpsi. Nah, kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukan atau penempelan ke dalam sel tubuh inang, kemudian terjadi yang namanya penetrasi atau injeksi. Jadi selubung ekor yang berkontraksi untuk membuat lubang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya virus akan memasukkan materi genetik yang ada di kapsid itu ke dalam sel tubuh inang. Nah, ini kata kuncinya, penetrasi itu dilakukan untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel tubuh inang kayak gitu. Nah, tentunya kalau masing-masing sel itu kan punya dinding sel ini ya. Nah, dalam virus itu ada yang namanya enzim lisosim. Enzim lisosim itu berfungsi untuk apa? Untuk melubangi atau mungkin membuat lubang di dalam sel tubuh inang atau sel tubuh inang yang dituju ini. Kayak gitu, dibantu oleh enzim lisosim kayak gitu. Nah, setelah terjadi penetrasi, kemudian DNA masuk ke dalam sel tubuh virus, kemudian virus akan melakukan replikasi atau sintesis. Jadi struktur-struktur yang ada di dalam
di dalam sel tubuh atau mungkin sel tubuh inang ini, di dalamnya akan terjadi namanya replikasi atau DNA sel inang akan terhidrolisis. Terjadi perbanyakan replikasi DNA virus di dalam sel inang kayak gitu. Nah, kemudian sel inang akan dikendalikan oleh DNA virus untuk membuat atau mensintesis komponen-komponen protein virus kayak gitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam asam nukleat masuk ke dalam sel tubuh inang, ini nanti asam nukleat yang ada pada yang dimasukkan oleh virus tadi akan ikut tersintesis bersamaan dengan sintesis yang terjadi pada sel tubuh inang ini. Sehingga apa? Di dalam sel tubuh inang ini nanti akan terjadi perbanyakan atau replikasi dari bagian-bagian tubuh virus kayak gitu. Nah, setelah terjadi namanya replikasi dan sintesis, ini terjadi tahapan selanjutnya yaitu perakitan. Nah, ini kan sudah ada kapsid, selubung ekor, kemudian bagian ekor ini ada asam nukleat atau bahan inti lagi kayak gitu. Nah, kemudian akan ada namanya tahap perakitan. Hasil sintetis berupa asam nukleat, DNA virus, dan komponen protein virus akan dirakit menjadi partikel virus yang lengkap yang disebut dengan virion, sehingga terbentuk virus-virus baru kayak gitu. Nah, inilah di fase perakitan akan terbentuk virus-virus baru. Nah, setelah di dalamnya nanti terbentuk virus-virus baru yang banyak, nanti virus akan terjadi tahap selanjutnya pada siklus litik, yaitu ada siklus litik yaitu yang namanya pembebasan kayak gitu, atau terjadi lisis kayak gitu, yang mana virus menghasilkan enzim lisosim yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa enzim perusak dinding sel inang. Sel inang akan pecah dan virus-virus baru keluar dari sel inang kayak gitu. Kemudian virus baru yang keluar dari sel akan menyerang sel inang lainnya kayak gitu, kembali nanti seperti siklus pada siklus litik ini, seperti itu ya. Jadi secara umum tahapan dari siklus litik seperti itu. Ada setidaknya 5 tahap yang harus kalian ketahui dalam siklus litik. Nah, kemudian bagaimana bedanya kayak gitu loh. Kalau tadi Bapak sampaikan tentang siklus litik dan siklus lisogenik, terus bagaimana bedanya antara siklus litik dan lisogenik kayak gitu. Nah, kita bahas dulu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik itu terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang baik dibandingkan daya infeksi virus kayak gitu, sehingga sel inang itu tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal kayak gitu. Dengan cara apa? Kalau sel inang itu dengan cara membelah diri kayak gitu, pembelahan sel itu loh yang terjadi kayak gitu. Nah, DNA virus yang bergabung ke dalam sel kromosom inang nanti disebut dengan membentuk atau sering disebut dengan profag kayak gitu. Nah, kemudian DNA virus pada profag di dalam sel inang dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki siklus litik kayak gitu. Jadi siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik kayak gitu. Nah, nanti akan Bapak berikan gambaran-gambarannya bagaimana siklus litik itu nanti bisa berubah menjadi siklus litik. Nah, virus yang dapat bereproduksi dengan siklus lisogenik dan litik nanti bisa disebut dengan virus temperat kayak gitu. Jadi misalnya adalah Bacteriophage lambda, itu contoh dari virus yang biasa atau virus temperat itu. Kita ambil contoh Bacteriophage itu merupakan karena Bacteriophage itu mempunyai struktur yang lengkap juga, baik struktur maupun sistem reproduksinya gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana siklus lisogenik. Sama, tahapnya sama dalam siklus lisogenik ini kan yang terjadi juga. Jadi ini yang terjadi di tahap lisogenik kan ada juga yang namanya absorpsi. Absorpsi ini terjadi. Kemudian setelah terjadi absorpsi masih sama, masih pada siklus litik juga sama, ada terjadi yang namanya injeksi atau penetrasi ini. Jadi tetap DNA atau mungkin asam nukleat yang ada di dalam
kapsid dalam virus itu akan masuk ke dalam sel tubuh inang. Kemudian selanjutnya yang terjadi bukan langsung terjadi sintetis dan replikasi, tapi dari DNA virus nanti ikut menggabung ke dalam DNA yang ada pada sel inang kayak gitu. Jadi DNA virus akan menyatu atau bergabung dengan DNA sel inang membentuk yang namanya profag ini. Jadi profag ini ya, keseluruhan ini yang disebut dengan profag kayak gitu. Nah kemudian kan dalam sel kayak itu kan akan terjadi pembelahan sel. Jadi setelah terjadi penggabungan DNA dari virus dan sel inang, nanti materi genetik kan akan mengalami pembelahan sel. Nah pembelahan atau replikasi inilah ketika sel inang menggandakan diri, profag akan ikut tergandakan kayak itu. Jadi akan menjadi dua kayak itu, akan tergandakan juga sehingga anakan juga mengandung profag tersebut kayak gitu. Ya ini kan nanti akan berubah menjadi dua, juga ikut terreplikasi kayak gitu artinya. Nah setelah itu pada kondisi tertentu nanti akan artinya jika ada faktor luar yang mempengaruhi, nanti bisa saja siklus lisogenik ini akan berlanjut ke siklusnya litik, di mana setelah terjadi penggabungan dengan atau mungkin sudah terjadi pembelahan yang terjadi pada sel inang, nanti akan dilanjutkan ke replikasi atau mungkin sintesis dari bagian-bagian virus kayak gitu. Nah barulah nanti masuk ke siklus litik. Jadi untuk gabungan dari siklus litik dan lisogenik itu seperti ini secara siklus. Yes, seperti ini. Jadi tahapannya sebetulnya hampir sama di awal kayak gitu. Jadi absorpsi masih sama, ada sel virus nanti menempel ke dalam sel tubuh inang, kemudian masih sama dengan ada juga injeksi, jadi DNA nanti masuk ke dalam sel tubuh inang. Nah perbedaannya cuma di sini. Kalau di daur litik itu langsung terjadi yang namanya sintesis dari bagian-bagian virus, tapi pada siklus lisogenik nanti akan terjadi yang namanya penggabungan terlebih dahulu, penggabungan asam nukleat kepada sel DNA pada inang kayak gitu, sehingga disebut nanti akan yang kita sebut dengan profag. Setelah itu sel inang juga bereproduksi normal sehingga terjadi pembelahan yang terjadi berkali-kali sehingga banyak sel yang akan terjangkiti dengan virus kayak gitu. Jadi suatu ketika ada rangsangan tertentu, nanti virus akan yang sudah terreplikasi menjadi banyak, yaitu sel-selnya yang sudah mengandung banyak kok yang sudah ada kode genetik ini nanti akan bisa pecah seperti pada daur litik kayak gitu. Nah seperti itu secara ringkas bagaimana siklus litik dan siklus lisogenik kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi pada reproduksi virus yang terpenting yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana setidaknya bagaimana virus itu mampu bereproduksi, di mana terjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan lisogenik. Bagaimana tadi sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir kayak itu. Nanti kalian bisa baca referensi-referensi yang lain, bisa kalian pahami juga bagaimana yang ada pada referensi yang lain. Kemudian jika ada yang nanti perlu ditanyakan, silahkan langsung japri ke Bapak kayak gitu. Seperti itu saya kira untuk materi berkaitan dengan reproduksi virus. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas nanti berkaitan dengan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan nanti dipelajari terlebih dahulu supaya nanti lebih dapat dipahami. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.